Selamat pagi anak-anak murid-murid sekolah minggu dari Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 11 April 2020, kita masih tetap di dalam kisah-kisah pelayanan Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Hari ini kita mau belajar tentang 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Terambil dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 55. Terambil juga dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49 dan Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Nah, adik-adik sekalian, buka Alkitabnya ya. Nanti lalu kita berdoa dulu bersama-sama, buka hati kita. Mari kita berdoa, tundukkan hati dan pikiran kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Yesus Kristus yang Kau berikan sebagai anugerah jalan keselamatan bagi kami. Biarlah Tuhan, melalui firman-Mu yang kami pelajari, Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga iman boleh bertumbuh di dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus seumur hidup kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, hati kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, mungkin adik-adik pernah dengar sebuah lagu ya tentang kisah salib, dan di salib itu Tuhan Yesus menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita sama-sama belajar lagu ini ya. Dan adik-adik boleh mengikuti melalui sebuah karaoke rohani ini. Kutuk nestapa ceram, salib itu tempat Tuhan Maha Kudus. Ayo kita sama-sama ikut lagunya ya. Umat manusia, salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Bagi dunia, salib Kristus sepertinya sebuah tanda kehinaan. Tapi bagi kita, orang percaya, salib itu adalah lambang kemuliaan. Karena di salib itu ada keselamatan yang Tuhan nyatakan untuk hidup kita.
junjung kamu hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh dan mahkota telah milikku. Nah, adik-adik sekalian, seperti kita ketahui akhirnya melalui 3 pengadilan. Pengadilan Pontius Pilatus mewakili pemerintahan Romawi. Pengadilan Imam Besar Kayafas mewakili pengadilan agama. Dan pengadilan Raja Herodes mewakili pemerintahan politik. Yesus diputuskan dihukum mati. Maka kemudian Yesus diikat, diseret, ditelanjangi, dan dipecut sebanyak 39 kali. Pecutannya adik-adik sekalian, ada duri-duri tajam ya, sehingga itu dapat mencabik kulit Yesus. Seperti kitab Yesaya mengatakan, kulitnya begitu hancur, wajahnya sampai tidak dikenali lagi. Kemudian Tuhan Yesus juga disalib, dipantek dengan paku di pergelangan tangannya. Sungguh itu adalah satu hukuman gaya Romawi untuk para penjahat, dan Yesus dihukum dengan cara yang sangat kejam sekali. Kemudian Yesus juga disuruh memikul salib yang begitu berat dari Yerusalem sampai ke Bukit Golgota. Nah, ketika Yesus hendak disalib, dia disiksa, dihina, dikhianati, dipermalukan, dan hendak dibunuh. Tetapi Yesus berkata, perkataan yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang-orang yang menyalibkan Yesus ini, sekalipun sudah berbuat jahat terhadap Yesus, tapi Yesus menganggap mereka tidak tahu. Karena Yesus memang menyediakan dirinya disalib adalah untuk mengikuti kehendak Bapa. Kemudian Tuhan Yesus disalib juga bersama dengan 2 orang penjahat di kiri dan kanan. Nah, salah seorang penjahat itu berkata, menghujat Yesus ya, dia bilang begini, "Hai, bila engkau Yesus adalah Mesias anak Allah, turunlah dari salib, selamatkan dirimu dan selamatkan kami." Tapi yang sebelah kanan bilang, "Hei, hormati Tuhan, kita layak dihukum seperti ini karena kita jahat, tapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun." Yesus tidak menjawab apapun ya. Tapi kemudian orang ini berkata kepada Yesus, "Yesus, nanti ketika engkau datang pada saat kerajaanmu dinyatakan, ingatlah akan daku." Maka Yesus melanjutkan kepada perkataan yang kedua, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku ada di dalam surga atau Firdaus." Artinya Tuhan Yesus sudah mencatat nama orang yang berdosa, tapi dia mengaku Yesus sebagai orang-orang yang mewarisi kerajaan surga. Lalu kemudian Tuhan Yesus melihat Ibu Maria sedang menangis, muridnya Yohanes juga sedang menangis. Maka kemudian Tuhan Yesus berkata pada perkataan yang ketiga, "Ibu, inilah anakmu." Maksudnya adalah supaya Yohanes diangkat anak, menggantikan posisi Yesus. Dan sebaliknya, Yohanes juga boleh menganggap Maria sebagai ibunya untuk dirawat. Artinya, kematian Tuhan Yesus menggabungkan 2 manusia yang tadinya tidak kenal, tapi sama-sama mengasihi Tuhan Yesus menjadi satu keluarga.
termasuk kita juga ya. Kita disatukan menjadi satu keluarga, yaitu imamat yang kudus, kerajaan yang kudus, bangsa yang kudus milik Tuhan sendiri. Itulah makna perkataan yang ketiga. Lalu kemudian Tuhan Yesus di puncak penderitaannya, Yesus menjerit, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Eli, Eli, Allahku, Allahku, atau Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini Yesus merasakan penderitaan bukan hanya di fisik, di badan waktu dia disiksa, tapi adalah rohnya ketika dia harus terpisah oleh Allah Bapa karena dosa manusia. Allah Tritunggal pada saat itu harus terpisah karena Yesus harus terhukum menjadi bagian orang berdosa. Itulah makna perkataan yang keempat. Nah kemudian Yesus berkata, aku haus. Ini adalah satu penderitaan roh, batin, hati, tubuh. Ketika Yesus haus akan satu kesedihan melihat dosa umat manusia. Itulah perkataan yang kelima. Tetapi tentara-tentara Romawi salah mengerti. Maka kemudian mereka mengambil sebuah bunga karang, lalu dicucupkan dengan anggur yang asam, dan itu dicucupkan untuk Yesus minum. Yesus minum anggur itu dan menambah penderitaannya. Seperti yang Tuhan Yesus doa di Taman Getsemani ya. Ya Bapa, jikalau boleh, kiranya anggur cawan ini boleh lalu daripadaku. Maksudnya cawan kematian. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Maka kemudian Tuhan Yesus masuk kepada satu perkataan yang lebih dalam lagi, yaitu perkataan ke-6. Sudah selesai. Artinya apa? Semua dosa-dosa manusia itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Semua jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya itu sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Manusia berdosa karena Yesus mati, sekarang di dalam iman boleh menjadi anak-anak Allah. Perlahan tapi pasti waktu itu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Lalu Yesus mulai lemas, matanya mulai sayu karena darahnya sudah mulai habis tercurah. Maka Yesus masuk pada perkataan yang ke-7. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Maka matilah Yesus. Demikianlah satu kisah yang sangat menyedihkan, tapi juga menjadi sebuah jembatan iman bagi kita. Yesus anak Allah dihukum supaya kita orang berdosa diampuni. Yesus yang empunya kehidupan, dia mati supaya kita yang seharusnya mati boleh hidup kekal. Yesus yang empunya kerajaan surga, dia jadi manusia supaya kita manusia berdosa boleh memiliki kerajaan surga kelak. Itulah satu kisah yang luar biasa. Biarlah melalui kisah 7 perkataan salib ini, Tuhan Yesus boleh semakin terus bertumbuh di dalam hati adik-adik sekalian, dan adik-adik boleh semakin mencintai Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita berdoa ya. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan tumbuhkan terus iman di dalam hati anak-anak kami. Satu kecintaan yang luar biasa terhadap Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus selamanya menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan anak-anak kami yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam adik-adik semua. Sampai jumpa besok ya di ibadah perayaan Paskah. Jangan lupa buka link YouTube-nya dan kalian boleh ikut di dalam ibadah Paskah anak. Tuhan memberkati. Shalom.